Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang undang-undang baru yang berbunyi hukuman tentang santet. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video baru kalian tidak ketinggalan. Inilah dia video yang akan membuat kalian ketakutan. Oke, jadi pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang baru teman-teman yang berbunyi tentang santet. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan membahas dulu tentang pengertian santet biar kita sama-sama tahu sebenarnya santet itu apa. Secara bahasa, santet menurut KBBI diartikan sebagai sihir. Istilah santet ini kadangkala digunakan untuk menyebut praktek memasukkan benda-benda asing ke perut korban yang merupakan salah satu bentuk sihir yang dilakukan oleh dukun. Dapat pula berupa kemampuan membuat orang datang ke suatu tempat dengan kemampuannya sendiri yang disebut dengan gendam, serta sebagai jenis magic cinta untuk menarik lawan jenis yang disebut dengan guna-guna. Selain itu ada juga magic pencuri barang-barang berharga yang disebut dengan sirep atau sihir yang memaksa korban melakukan apa saja yang diperintahkan, kayak hipnotis. Tujuan dari santet adalah mematikan atau melumpuhkan. Santet adalah perbuatan untuk meminta kepada roh sesat untuk membunuh atau mencelakakan orang lain. Santet merupakan suatu perbuatan magic terlarang. Secara norma kebiasaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konsep memiliki layaknya perbuatan pidana. Namun konsep santet sebagai suatu tindak pidana memiliki tantangan tersendiri, mengingat konteks tindak pidana di Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki kerangka hukum dan normatif pula. Dengan kata lain harus memiliki bukti. Namun hingga diundangkannya Undang-Undang 1/2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, terdapat kekosongan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan santet. Kekosongan hukum ini memiliki dampak, yaitu akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri dari korban atau pihak yang mengatasnamakan korban, bahkan masyarakat yang menduga bahwa rasa sakit atau kematian yang dialami korban adalah akibat perbuatan pelaku santet. Jadi undang-undang ini akan berlaku pada 2026. Dengan diundangkannya ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan santet dalam KUHP baru, maka kekosongan hukum tersebut telah diakomodir. Bunyi pasal 252 KUHP baru. Adapun pasal santet tersebut termaksud di dalam pasal 252 KUHP baru, yaitu Undang-Undang 1/2023 yang berbunyi 1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik, seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori Romawi 4. 2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sebagai informasi ketentuan pidana denda dalam pasal 252 ayat 1 Undang-Undang
1/2023 adalah sebesar 200 juta. Ruang lingkup pengaturan dalam pasal 252 Undang-Undang 1/2023 ini adalah tindakan si pelaku santet yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan atau memberikan harapan, atau mengaku-ngaku orang ini kena sakit atau mati karena santetnya. Penekanan tindak pidana dalam pasal tersebut bukan pada berhasilnya perbuatan pidana santet, yaitu timbulnya penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, tetapi pada unsur kedua, yaitu bagaimana si pelaku santet mampu membuat orang lain percaya dan atau menggunakan jasanya. Jadi hukum ini bukan karena ini ada orang nih nyantet orang terus mati, bukan. Tapi hukum ini berlaku ketika ada orang yang mengaku bahwa dia bisa melakukan santet atau dia bisa menggunakan sihir gitu. Jadi dia baru bilang ke orang itu melaporkan langsung kena. Jadi bukan karena udah meninggal nih yang disantet nih, terus keluarganya bilang oh dia yang nyantet, enggak. Jadi dia berlaku kalau dia menawarkan diri, saya bisa nih nyantet orang ini, kamu mau nggak saya santet dia, besok 3 hari mati. Nah itu. Dalam hal terjadi tindak pidana yang memenuhi rumusan pasal 252 Undang-Undang 1/2023, persoalan selanjutnya adalah sebagaimana pembuktian perkara tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika diperhatikan rumus pasal 252 KUHP baru, ada 3 pihak yang berkaitan dengan tindak pidana santet, yaitu pelaku santet, yaitu orang yang menyatakan diri kayak tadi ya. 2. Pengguna jasa santet, yaitu orang yang menggunakan jasa dari pelaku santet agar korban mengalami penyakit, kematian, dan penderitaan mental atau fisik. 3. Korban yang menjadi target si pelaku santet dan pengguna jasa santet. Dalam hal yang mengajukan laporan kepada kepolisian adalah korban, maka setidaknya korban harus mempunyai bukti, di antaranya 1. Keterangan saksi. Korban dapat menjadikan saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu. Jadi kayak gini ya, lu korban nih, terus kayak dukunnya itu duduk bareng lo gitu, terus dia ngomong sebenarnya yang nyantet lu itu gua. Nah gitu, itu udah jadi bukti itu. Soalnya kalau santet kan tidak bisa dibuktikan dalam apa ya, kayak barang-barang fisik gitu kan, dia kan kayak main angin aja gitu, jadi susah. 2. Keterangan ahli. Dalam konteks ini akan sangat sulit diperoleh bila ahli yang dimaksud adalah ahli santet, karena belum ada kualifikasi atau standar tentang validasi ahli dalam santet. Hal ini mengingat pasal 252 Undang-Undang 1/2023 merupakan delik formal, sehingga timbulnya akibat bukan syarat pembuktian tindak pidana santet. Adapun ahli yang dapat diajukan adalah dalam hal penyakit atau kematian yang dialami korban, ditemukan benda di dalam tubuh korban yang tidak lazim, misalnya paku, pecahan kaca, atau benda lainnya. Ini yang kedua ini kayak gimana ya teman-teman, soalnya kalau yang namanya santet itu dia tidak bisa diperiksa oleh dokter, di visum pun nggak dapat teman-teman. Jadi kalau
kalau diminta keterangan sama dokter tuh kayaknya agak kurang ya teman-teman ya. Lanjutlah. 3. Surat dapat diajukan sesuai dokumen hasil ronsen atau berita acara laboratorium forensik. Jadi dia harus nunggu keterangan dari pemeriksaan lab. 4. Petunjuk. Adanya penyesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, baik keterangan ahli atau surat. Jadi kayak di santet gitu kita dapat bukti kayak keris atau kayak boneka santet yang kita dapatkan di rumah yang kita yakin dia adalah pelakunya. Kita bisa melaporkan, bisa bawa itu. Dan juga dengan surat, teman-teman. Surat ini saya nggak tahu ya surat apa. 5. Keterangan terdakwa atau dalam hal ini adalah pelaku santet. Namun perlu dicatat bahwa ia mempunyai hak ingkar di persidangan dan menjadi tugas berat bagi aparat penegak hukum untuk membuatnya berbicara jujur dan mengakui perbuatannya. Inilah ribetnya santet. Soalnya kalau kita nyari-nyari buktinya itu susah, teman-teman. Adapun bila yang mengajukan laporan adalah pengguna jasa santet, maka setidaknya harus mengantongi bukti di antaranya. 1. Keterangan saksi. Pengguna jasa santet dapat menjadi saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atau ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri, atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu sendiri, bahwa si pelaku santet telah memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa santet kepadanya. 2. Keterangan ahli. Adapun ahli yang dapat diajukan adalah ahli pidana dalam ranah tindak pidana penipuan. Hal ini karena perbuatan pelaku santet yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib yang selanjutnya memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada si pengguna jasa santet, merupakan upaya untuk menggerakkan si pengguna jasa santet percaya dan mau menyerahkan uang atau barang dengan tujuan semata-mata demi keuntungan pribadi si pelaku santet. Yang ketiga, surat. Dapat saja diajukan apabila menyerahkan uang atau barang dari si pengguna jasa santet kepada si pelaku santet didukung oleh bukti berupa kwitansi, bukti transfer, atau bukti struk pembelian barang. 4. Petunjuk. Adanya penyesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, baik keterangan ahli atau surat. 5. Keterangan terdakwa yaitu pelaku santet. Oke, mungkin segitu dulu video saya ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video baru, kalian tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.